Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UAS analisis laporan keuangan dan SPT tahun 2019. Untuk soalnya itu sendiri ada 4 soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama ini kita diminta untuk melakukan analisis perbandingan antara data yang dilaporkan di SPT. Berarti kita menganalisis penghasilan yang ada di SPT dan laporan keuangannya WP kita, yaitu si Omar Bakri, apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini analisis yang kita lakukan adalah analisis common size ya. Analisis common size-nya itu dia ada di sini, di analisis laba rugi dan neraca. Tapi utamanya yang akan kita pakai adalah analisis laba rugi. Nah, di sini kita persentasekan semua item-item yang ada di laba rugi terhadap penjualan untuk tahun 2017. Nah, di sini kita lihat untuk common size-nya sendiri di beban keuangan itu dia sekitar 67,56% ya. Berarti di sini dia adalah beban yang memiliki proporsi biaya paling besar dari laba ruginya, dan ini adalah salah satu beban yang membuat si laba ruginya itu dia rugi ya, sebesar hampir 105% atau lebih dari 105% dari penjualan bersihnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lakukan juga analisis rasio keuangan untuk menemukan kejanggalan dari pelaporan keuangannya si WP kita. Nah, di sini dari analisis beberapa rasio keuangan ditemukan ada rasio account payable to COGS yang terlalu tinggi, yaitu sekitar 45,43%. Artinya apa? Artinya di sini perusahaan itu atas COGS-nya 45,43% di akhir tahun. 45,43%-nya adalah hutang ya, dan hutangnya ini masih belum dibayar. Seperti itu. Nah, ini kan lebih dari 25% ya. Si 45% ini mesti diselidiki lebih lanjut. Lalu juga ada days payable outstanding. Ini adalah jumlah hari hutang usahanya bisa terbayar oleh WP gitu. Di sini days payable outstanding-nya adalah 165,83 hari. Artinya account payable-nya WP baru bisa dibayar setelah 165 hari. Padahal normalnya seperti yang kita biasa pelajari di akuntansi keuangan, bahwa kebijakan untuk hutang piutang usaha itu biasanya adalah N30 atau N60. Jadi di sini agak janggal untuk account payable to COGS ratio sama days payable outstanding. Oke, selain analisis rasio dan analisis common size, di sini kita bisa rinci ke CALK-nya perusahaan. Nah, di CALK perusahaan itu ada beban keuangan yang proporsinya paling besar adalah ke Credit Suisse Acting Gesellschaft di Singapura, yang mana bebannya itu sampai 891 miliar ya. 891 miliar atau 87,67% dari total beban. Nah, ini adalah indikasi bahwa perusahaan itu melakukan profit shifting ke luar negeri dengan mekanisme pinjaman ke WP luar negeri. Seperti itu. Sementara di sini kita lihat si bunga yang dibayarkan itu tidak sebesar bebannya. Beban bunganya tadi kan 1.016 miliar kalau kita lihat di laba rugi tadi. Sementara bunga yang dilaporkan di operating di arus kas itu cuma 17 miliar. Itu selisihnya jomplang banget ya. Selain itu, kalau kita lihat juga ada kenaikan beban akrual berupa bunga sebesar 940 miliar. Nah, kenaikan ini itu kan harusnya selaras ya dengan kenaikan liabilitas jangka panjang di neraca. Padahal kalau kita lihat di neraca itu yang naik itu cuma sebesar 43 miliar dan 776 juta untuk utang jangka panjangnya, yang muncul dari liabilitas imbalan pasca kerja dan hutang pihak berelasi. Yang ini tadi udah. Nah, dengan demikian kesimpulannya untuk nomor 1 ini ada kemungkinan perusahaan melakukan profit shifting ke luar negeri yang mengakibatkan rugi yang terlalu besar.
Oke, itu nomor 1. Nomor 2 itu kita melakukan analisis ekualisasi ya. Ekualisasi antara SPT masa PPN dan SPT PPh 1771. Nah, di sini kita sudah diberikan rekap SPT masa PPN-nya, DBP, PPNPK, dan PM sama kurang lebih bayarnya. Nah, di sini kita ambil data dari PPNPK-nya. PPNPK yang dibayar adalah sebesar 100 miliar. Nah, 100 miliar ini kita gross up untuk mendapatkan DPP yang telah dipungut sendiri. Kalau kita gross up, kita dapatnya adalah sebesar 1.528 juta. Padahal kalau kita lihat di sales di laba rugi, salesnya itu adalah sebesar 1,5 triliun, yang mana berarti ada selisih yang tidak dilaporkan oleh WP. Selisihnya adalah sebesar 504 triliun. Selisih ini muncul dari mana? Selisih ini kalau kita lihat di CALK nomor 11, selisihnya muncul dari penjualan karet dan tandan buah segar sebesar 475 juta dan 229 juta gitu ya. Nah, atas penjualan ini kalau kita lihat ke SE24, karet dan TBS ini termasuk ke dalam hasil perkebunan yang dikenakan PPN 10%. Makanya ini bisa menjadi potensi PPN yang belum dilaporkan. Oke, untuk nomor 2. Nomor 3 kita lakukan ekualisasi PPh pot-pot 21, 23, 26, dan 4 ayat 2. Untuk 21 kita ekualisasikan data yang sudah dilaporkan oleh WP dengan laba rugi. Nah, di laba rugi di sini kita lihat yang pertama ada objeknya gaji upah dan kesejahteraan karyawan, ini ada di ikhtisar SPT bagian HPP. Kenapa di HPP? Jadi di HPP ini si 29 miliar ini adalah unsur dari direct labor ya. Yang pertama, lalu yang kedua ada gaji tunjangan lainnya 195 triliun, komisi penjualan 1 miliar, lalu jasa profesional dan keamanan. Nah, untuk jasa profesional dan keamanan ini diasumsikan adalah diberikan kepada OP. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ada selisih potensi objek PPh 21 sebesar 114 miliar. Nah, 114 miliar ini perlu diteliti lanjut penerimanya siapa agar bisa ditentukan tarif PPh yang bisa dikenakan untuk PPh pasal 21. Nah, lalu yang kedua, untuk 2326 WP melaporkan nihil. Padahal di sini kalau kita lihat ada beberapa objek ya. Seperti yang ada di layar, ada bongkar muat dan pelabuhan, transportasi dan perbaikan serta pemeliharaan untuk PPh 23. Lalu untuk PPh 26 itu tadi yang bunga ke Credit Suisse Aktiengesellschaft di Singapura. Ini biasa dikenakan 20%. Lalu untuk PPh 4 ayat 2, WP juga melaporkan nihil, padahal kalau kita lihat di laba rugi ada sewa. Sewa ini dia tidak dispesifikasikan. Ini kita bisa asumsikan sewanya adalah sewa tanah bangunan sebesar 16 miliar. Oke, itu nomor 3. Dan nomor 4 ini kita disuruh untuk melakukan analisis pihak berelasi. Di sini kita bisa refer saja ke CLK-nya perusahaan, yang mana saja yang merupakan pihak-pihak berelasi. Ini seperti yang ada di layar. Oke, sekian dari presentasi kelompok Deloitte. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.